saya hormati. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan disertakan dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak, saudara yang dimuliakan Allah yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah 10 pertama telah kita lewati, yaitu 10 pertama rahmat dari Allah. Semua kita yang telah menunaikan ibadah puasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk daripada 10 kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan mendapat ampunan, benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. 10 hari kita telah sama-sama rasakan bagaimana rasanya lapar dan haus pada siang hari. Kalau selama 11 bulan kita bisa makan siang hari, minum siang hari, bahkan bersenang-senang pada istri pun bisa pada siang hari. Tapi pada hari ini, bulan ini, tahun ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semuanya yang ada pada diri kita, semuanya yang ada di dalam rumah tangga kita, dengan ikhlas, dengan redha kita tinggalkan, sekalipun itu makanan yang dihalalkan oleh Allah, makanan yang halal, minuman yang halal, istri kita yang halal, yang kita nikahi secara halal. Dengan redha, dengan ikhlas kita tinggalkan semata-mata untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah, di mana tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di serambi Mekah bersama para sahabatnya, lalu Nabi mengatakan, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir. Selamat datang hai yang menyucikan, selamat datang hai yang menyucikan. Para sahabat bertanya, wa man marhaban ya Rasulullah, wa man mutahhir ya Rasulullah. Apakah yang menyucikan itu ya Rasulullah? Bersahabat semua bertanya, apa yang menyucikan itu ya Rasulullah? Al-mutahhiru syahrul Ramadan. Yang menyucikan itu adalah bulan suci Ramadan. Ditahhiruna minal junubi wal ma'asyir. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang menyucikan hamba-hamba Allah daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kalau orang yang mengerjakan puasa yang didasarkan dengan iman dan takwa kepada Allah, dia tidak akan mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tingkah lakunya, perilakunya, perkataannya, peranainya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah.
Itulah kehebatan daripada bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Bisa menjaga bagi orang yang telah melaksanakan, yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin hayakumullah. Karena berapa banyak kalau kita lihat, kita perhatikan manusia yang mengaku sebagai hamba Allah, di KTP-nya Islam, agamanya Islam, datang bulan suci Ramadan, datang perintah Allah yang sangat amat mulia, sangat amat istimewa, tidak akan bisa kita dapati tahun-tahun akan datang kalau kita tidak kerjakan pada tahun ini. Kita tidak tahu yang namanya umur kita, apakah sama Ramadan sekarang dengan Ramadan yang akan datang, apakah sama Ramadan tahun sekarang dengan tahun yang kemarin. Tidak, ma'asyiral muslimin hayakumullah. Maka tidak ada kesempatan lagi. Mari sama-sama kita kerjakan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma yauman min Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan suci Ramadan, belum kita sebulan kerjakan, baru satu hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni oleh Allah. Bukan dosa yang hari ini, tapi dosa yang telah lalu-lalu. Ma'asyiral muslimin hayakumullah. Apakah kita ingat dosa kita? Apakah kita ingat dosa kita yang kemarin kita sudah berbuat apa? Tidak ada ingat. Jangankan yang kemarin, yang tadi baru kita kerjakan, kita tidak ingat. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi ini dosa yang telah lalu-lalu, Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Kalau kita berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan, bagaimana kalau kita puasanya sebulan? Ma'asyiral muslimin hayakumullah. Maka tidak heran, ma'asyiral muslimin hayakumullah, kalau bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. 10 pertama dikatakan sebagai bulan rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 terakhir itqu minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin hayakumullah. Beruntung bagi kita, bagi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah, datang bulan suci Ramadan, dikasih umur panjang oleh Allah, dia kerjakan bulan suci Ramadan, dia kerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Orang ini adalah orang yang amat sangat beruntung. Ma'asyiral muslimin hayakumullah. Apalagi kalau dia kerjakan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman, yang puasanya dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Allah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan puasa di bulan suci Ramadan bukan kepada sembarang orang, bukan kepada semua manusia, bukan kepada semua makhluk Allah, tapi dengan jelas Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau bapak saudara belajar ilmu nahwu sharaf, di sana ada lam harfu nida, alladzi lamnya lam harfu nida, tegas, ditegaskan, ditekankan, diperintahkan, dipanggil, diajak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia. Jadi nggak jelas Pak ya? Ya ayyuhalladzina amanu lam harfu nida, atau belajar ilmu nahwu sharaf. Jadi ditekankan hanya untuk orang-orang yang beriman. Walaupun dia beragama Islam, dia nggak beriman, dia nggak wajib puasa. Walaupun dia pulang pergi dengan haji terus, pergi haji, dia nggak beriman, nggak wajib puasa. Yang beriman sama Allah, yang beriman kepada Rasulullah, dia wajib mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Amin. Dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Harus kita gembira, harus kita senang menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang dipanggil oleh Allah, menjadi orang yang diajak oleh Allah untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan.
agar kamu menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita iman dan takwanya ini musiman. Ramadannya habis, iman dan takwanya habis. Ramadan dia rajin sholat berjamaah, Ramadan dia rajin sedekah, dia rajin bersilaturahmi, rajin semua ibadah dia kerjakan. Habis Ramadan, habis semuanya. Jadi kebanyakan di antara kita begitu. Jadi tidak ditanamkan benar-benar di dalam jiwa raga kita, di dalam hati kita, makna daripada Ramadan, gemblengan daripada Ramadan, pelajaran daripada Ramadan. Ramadan habis semua iman kita. Bagaimana kita mau disebut Allah sebagai orang yang beriman kalau kita tidak mau menjalankan perintah Allah? Datang puasa, ayo kerjakan puasa dengan iman dan takwa kepada Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan takwa kepada Allah, niscaya diampuni dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain tidak ada, Pak. Percaya yang lain tidak ada. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan utusan Nabi Muhammad SAW membawa agama yang hak, agama yang benar. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Berapa banyak kita lihat umat Islam dia mengerjakan puasa, tapi puasanya cuma ikut-ikutan. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Malu, takut nggak dibilang orang Islam, takut dibilang orang nggak beriman. Puasanya ikut-ikutan. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Sahur ikut sahur, puasa ikut puasa, tapi tidak berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami minal ju' wal aqas. Puasanya ikut-ikutan doang, akhirnya cuma dapat lapar dan haus. Tapi kalau puasanya karena iman dan takwa kepada Allah, insya Allah dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah dapatnya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadakumullah, sebelum kita datang bulan suci Ramadan, sebelum kita puasa di bulan suci Ramadan, kita sudah digembleng, kita sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan datangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Adanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu adalah gemblengan cara bagaimana kita mengerjakan ibadah yang baik, bagaimana cara kita menahan lapar dan haus, bagaimana cara kita beristighfar. Di bulan Rajab kita disuruh bagaimana istighfar, memintakan ampun kepada semua anggota jasmani kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang selalu mendapat ampunan dari Allah. Datang bulan Sya'ban, Nabi pun mengerjakan puasa sunnah sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Agar apa? Melatih perut, supaya perut tidak kram, perut tidak nanti kaget tatkala datang bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Sebagaimana kita lihat, kalau orang mau main badminton, main bola, bertanding bola, pasti latihan, pasti ada pemanasannya. Begitupun Ramadan, sebelum datang Ramadan kita telah dilatih, digembleng sama Allah Nabi Muhammad SAW dengan 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita digembleng oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak latihan puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Nabi kita Muhammad SAW hampir sebulan full di bulan Sya'ban dia berpuasa sunnah untuk melatih perutnya, batninya, agar nanti tatkala datang bulan suci Ramadan, perutnya, batninya sudah terbiasa. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Apakah kita sudah melaksanakannya? Apakah kita sudah mencobanya? Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Kita lupa, kita tidak kerjakan itu semua. Bagaimana kita mau menang? Baru jam 9 udah mau minta kopi. Berarti ya, baru jam 1 dia masuk kaki mau dilantungan di warteg. Gimana kita menang? Gimana kita mau dipanggil Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Karena dua amalan inilah, puasa Ramadan dan Al-Quran, yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan lagi di bulan suci Ramadan, amalan yang bisa memasukkan kita di dalam surga Allah, kecuali puasa Ramadan dan membaca Al-Quran. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran, menyambung silaturahmi, inilah orang manusia yang amat sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah, mari sama-sama kita jaga Ramadan kita tahun ini. Jangan sampai kita yang batal. Kita kerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, agar kelak kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan pahala daripada puasa kita, zakat kita, dan tadarus kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani li amri yaumal qiyamah. Puasa Ramadan dan Al-Quran, keduanya ini nanti pada hari kiamat dia akan menjenguk, dia akan berbicara seperti manusia, dia akan menyaksikan kita. Berkata puasa Ramadan, wa yaqulu siyam Rabbi inni mana'tuhu nauma bil laili fasafani bihi. Berkata puasa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya telah aku cegah dia makannya, telah aku cegah dia minumnya, telah aku cegah dia daripada bersenang-senang dengan istrinya pada siang hari, agar dia saum, agar dia puasa di bulan suci Ramadan. Maka ampunilah dosanya, berilah syafaat dia bagi orang yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Wa yaqulul Qur'an, berkata Quran, Rabbi inni mana'tuhu nauma fasafani fihi. Berkata Quran yang pada hari kiamat, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya telah aku cegah dia dari ngantuknya, daripada tidurnya di siang hari, di malam hari, agar dia tadarus Al-Quran, agar dia baca Al-Quran. Maka berilah syafaat, berilah pengampunan kepadanya. Ini dua amalan puasa di bulan suci Ramadan dan Al-Quran yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah wa kulli bi salih al-Fatihah. Amin. Fa la yakrim Allah bi al-Fatihah wa bi al-Fatihah. Amin. Bi karamatil Fatihah. Kana abwabal khair, kana abwabal jannah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.